Tragedi menggemparkan kembali terjadi di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Seorang wanita berinisial N berusia 27 tahun ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Jasadnya dicor di dalam sumur sedalam 3 meter di sebuah rumah di Desa Perampuan. Pelaku yang tega melakukan aksi keji itu tak lain adalah kekasihnya sendiri, seorang pria berinisial IM. Hubungan keduanya selama ini dikenal sebagai pasangan duda dan janda yang kabarnya tengah merencanakan pernikahan. Namun, rencana bahagia itu justru berubah menjadi tragedi berdarah. Kepala Desa Perampuan, M. Zubaidi, mengungkap gelagat mencurigakan dari pelaku. Sejak korban dikabarkan hilang, rumah pelaku selalu tampak sepi. Pintu tertutup rapat, tak ada aktivitas, bahkan lampu rumah pun tak pernah menyala. Menurut warga, pelaku dikenal bekerja serabutan, mulai dari di toko bangunan hingga belakangan menjadi tukang parkir di wilayah Mataram. Namun siapa sangka, di balik sosok yang tampak biasa itu, ia menyimpan niat keji yang mencabut nyawa kekasihnya. Berdasarkan keterangan warga, sebelum peristiwa ini, korban dan pelaku sempat terlibat cekcok. Pertengkaran itu berujung maut. Pelaku menghabisi nyawa korban lalu mencoba menghilangkan jejak dengan cara yang sangat sadis. Menanam jasad korban di dalam sumur dan menimbunnya dengan cor beton. Proses pengecoran dilakukan berlapis. Setiap setengah meter jasad korban ditimbun dengan tanah lalu ditutup cor semen. Hingga akhirnya sumur itu terkunci rapat oleh beton setebal 3 meter. Pelaku sempat mengaku perbuatannya dilakukan sebulan lalu. Namun, Kepala Desa Perampuan meragukan keterangan itu. Ia melihat kondisi beton masih basah yang menandakan aksi pengecoran baru dilakukan beberapa hari sebelumnya. Untuk menutupi kejahatannya, pelaku berusaha mengelabui keluarga korban. Ia menggunakan handphone milik korban untuk memberi kabar palsu seolah-olah korban akan pergi ke luar negeri. Upaya itu ternyata tak mampu menutupi jejaknya. Warga sekitar pun merasa curiga. Rumah yang tiba-tiba sunyi, ditambah dengan gelagat mencurigakan pelaku, membuat masyarakat berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Hingga akhirnya, misteri hilangnya korban terbongkar setelah aparat menemukan jasad yang dicor di dalam sumur. Kini pelaku telah diamankan polisi dan tengah menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap motif sebenarnya di balik pembunuhan sadis ini. Pihak kepolisian memastikan akan menindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Sementara keluarga korban masih diselimuti duka mendalam, tak menyangka rencana pernikahan justru berakhir dengan tragedi mengenaskan. Alhamdulillah hari ini kita menurut informasi di pihak Polres sudah menemukan hasil yang sangat positif bahwa pengakuan dari pelaku bahwa almarhumah yang menjadi korban ini yang berasal dari Bleke sudah ada di dalam rumah dan dalam posisi ditanam sudah mati. Kondisi menurut informasi bahwa setelah melakukan hubungan suami istri baru selesai cekcok dan ditanam. Kabarnya dicor, Pak. Kabarnya dicor setelah ada kami melakukan upaya untuk memanggil para tukang ahli dalam bidang pembongkaran apa segala macam. Setiap gomblang yang ukuran setengah meter itu terus dicor begitu 1 meter setengah meter dicor. Jadi posisi almarhum jenazah ini sedang dalam proses pengangkatan, mungkin kurang lebih sekitar 1,5 meter lagi. Jenazahnya belum dievakuasi? Belum dievakuasi dan insya Allah sudah pasti jenazahnya ada di sini. Pak, ini kan warga sini tidak tahu apakah mereka. Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa kekerasan dalam hubungan, sekecil apapun, bisa berujung fatal. Tragedi cinta yang berubah menjadi pembunuhan sadis ini meninggalkan luka mendalam, bukan hanya bagi keluarga korban, tapi juga bagi masyarakat Lombok Barat yang hingga kini masih terguncang oleh peristiwa tersebut. Redaksi CTV melaporkan. Tanpa ada identitas jelas menempati wilayah ada di Desa Perampuan termasuk BTN ini. Sudah berapa hari, Pak? Itu pelakunya ya? Itu pelakunya. Sudah berapa hari?
untuk yang tinggal di rumah ini sudah hampir setahun lebih. Sudah hampir setahun lebih dan statusnya janda. Yang perempuan, yang laki yang punya rumah ini adalah duda. Duda, janda ketemu duda. Belum menikah berarti mereka, Pak? Sudah menikah, yang saat ini akan proses menikah sehingga 2013 kalau tidak salah atau beberapa tahun yang silam dari non muslim masuk muslim mualaf. Dia kesehariannya seperti apa? Kesehariannya menurut informasi dari warga kami yang memang sudah tahu, pertama kerja serabutan, satu kerja di toko bangunan, ada terbukti dengan cacat kayak kerja toko bangunan, tukang cat. Hari ini dan malam ini menurut informasi yang sangat dipercaya A1 bahwa malam ini sampai ditemukan oleh pihak APH semalam itu adalah sebagai pelabuhan diri sebagai tukang parkir di wilayah Kota Mataram. Alhamdulillah ditemukan di rumah dekat dengan rumah orang tuanya yang ada di wilayah Gebang, Mataram. Status pelaku dan korban ini suami istri atau pacaran, Pak? Status korban ini dan pelaku ini masih dalam proses PDKT. Sementara korban ini adalah mereka kenalan sebagai korban salah satu pekerja di rumah makan warung hajat yang ada di Jerneng Labu Api. Sate hajat ya? Sate hajat yang perempuan. Kalau dalam pantauan kami selama bulan Agustus mulai dari tanggal dilaporkan itu sehari-hari ini tertutup, rumahnya tertutup, orangnya tidak pernah tahu di mana keberadaannya, pintu rumah tertutup dan tidak pernah ada nyala lampu. Saat ini kan rumahnya kecil, tidak terlalu luas. Apa tidak didengar sama saksi tetangga waktu ada insiden kejadian? Ya, karena biasanya kalau di BTN itu nafsi-nafsi. Karena mereka kalau ada terjadi insiden apa segala macam kita tidak tahu kapan di mana. Kemudian ini adalah ada bukti yang sangat mencurigakan, ada terbukti bahwa ada sangkar burung, ada semacam piring itu yang tidak pernah berubah. Burungnya kemana? Kemudian besok lusa kami tongkrongi lagi, ternyata di situ ada salet air. Berarti ini baru kemarin. Sudah bolak-balik pulang ke sini sambil memantau. Kami saling pantau. Pada intinya pemerintah desa, saya bersama tim saling pantau.